ini mau diwakafkan, lepas dia dapat pahala, kita dapat tanah, kan begitu. Nah. Tapi ternyata beliau juga dan keluarga-keluarganya, anak menantunya malah itu mau dimasukkan di dalam akte notaris yayasan juga gitu. Jadi cemana gitu ya. Jadi ya tidak lepas sepenuhnya sih gitu. Jadi saya pun bingung, belum mengambil sepenuh, belum mengiyakan gitu, masih pikir-pikir. Itu Ustaz. Oke, baik. Sambil berjalan ya, karena sesinya kan kita diskusi malam hari ini. Baik Ustaz ya. Bagaimana menyikapi ya orang-orang yang ingin mewakafkan tapi nampaknya banyak ini itu gitu. Kan gitu ya. Harus ini, harus itu dan sebagainya gitu. Nah, pertama itu karena beberapa hal. Ya, kita harus tahu dulu beberapa hal gitu. Pertama memang karena orang itu belum sepenuhnya percaya. Satu. Yang kedua, ingin beramal tapi ini mungkin baru pertama kalinya tak biasa dengan mewakafkan apa dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, kemudian dia lagi ada masalah, ya mungkin dengan beramal dia akan menyelesaikan masalahnya. Kayak gitu. Ada lagi yang waktu di Bandung kami temukan kayak gini. Ingin mewakafkan tapi ingin dilibatkan keluarga apa dan sebagainya, bahkan dia sendiri, karena dia sudah ya kesekian kalinya mewakafkan tempat tapi tidak produktif. Kayak gitu. Jadi pernah ada kekecewaan di masa lalu gitu kan. Nah, kayak gitu. Itu kan. Nah, kemudian ya kalau kami kayak gini Ustaz, menyikapinya ya. Dan kadang kami tidak juga harus tahu gitu orang itu bagaimana, apa latar belakangnya. Kita lihat saja seperti ini. Pertama, kalau diwakafkan lepas, maka kita akan memikirkan gimana caranya membangun, memakmurkan apa dan sebagainya. Kayak gitu. Sepenuhnya kita pikirkan tuh. Nah, kayak orang-orang mewakafkan rumah, ya udah sepenuhnya ya sudah. Kayak mendatangkan santri, gaji guru apa dan sebagainya, kita yang pikirkan. Kalau dia mau ikut kontribusi nggak masalah, tapi itu sudah jauh-jauh kami. Namun kalau orang itu pokoknya Ustaz nanti kami libatkan ini dan sebagainya, oke. Kayak gitu sudah, gitu kan. Nah, berarti saya programkan nanti kebutuhannya saya sampaikan. Butuh kompor lah, butuh apa dan sebagainya, butuh untuk gaji guru sekian, perbaikinya sekian, harus siap gitu. Kalau hanya numpang nama saja, oke, tapi ada komitmen di situ. Gitu kan, nggak mau ngerecokin gitu. Kayak gitu. Makanya nggak sedikit orang-orang yang ngerecokin, dia tuh kemampuan nggak ada, hanya merasa oh saya pun ikut andil gitu. Nah, itu harus dipahamkan juga kepada mereka yang mewakafkan tempat itu gitu kan. Nah, tak akan hilang kok pahalanya dengan antum tidak ikut andil pun gitu. Nah, itu diedukasi dulu itu. Kami biasanya orang-orang ingin mewakafkan itu kita agak-agak jual mahal. Kan mau nggak rumah tempat kami dan sebagainya. Oh nanti dulu kami sedang ngurus ini itu. Kalau senang banget tuh dapat rumah sebelah sana gitu kan. Wah, kayak gitu. Tapi kita pertama agak-agak gitu kan. Jaim, kemudian edukasi dulu apa itu wakaf, apa itu hibah, kan gitu. Dan wakaf itu manfaat, ada wakaf manfaat, ada yang wakaf lepas, apalagi ada mutlak apa dan sebagainya. Itu jelaskan. Jelaskan. Dan nanti konsep pahalanya kayak gimana gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, itu jadi jangan asal terima, jangan asal ini, harus disampaikan. Karena beberapa ini kejadian di ya beberapa teman kami itu sudah dibangun apa dan sebagainya, diambil lagi. Padahal akadnya hibah loh, bukan wakaf, hibah. Diberikan secara percuma, diambil lagi karena ingin jadi diganti. Setelah saya pelajari ternyata lebih baik diwakafkan gitu. Kalau dihibahkan takut nanti dijual sama ustadz apa dan sebagainya. Nah ini kan harus jelas dulu. Ketika kita bertransaksi dengan orang lain, apalagi di sini membawa agama Allah, selesai dulu. Dia paham nggak dengan apa itu wakaf, dengan apa itu hibah dan sebagainya. Ini sama-sama paham tuh. Ya, makanya kami selalu mendatangkan orang ketiga. Orang ketiga ini apa? Selain saksi, memang orang yang berkompetensi di situ. Gitu. Secara administrasinya ada, kita datangkan pengacara, kita datangkan dari pihak notaris dan sebagainya.
Nah, kayak gitu. Nah, dan ada banyak yang ngambil bakat manfaat. Nah, antum kalau mengambil wakaf manfaat itu harus jelas hitung-hitungannya. Jangan terbuai dengan kata pokoknya Ustaz gunakan saja gitu kan. Ya, selama kalian betah, selama antum betah gunakan saja, nggak usah khawatir dan sebagainya. Saran saya jangan diambil. Tetap dibuat komitmen. Kami beberapa kali menerima wakaf itu nggak jadi diambil. Karena orang tuh nggak mau menuliskan berapa tahun bisa kita gunakan tempatnya. Kata dia apa coba? Start daripada ditulis 3 tahun lebih baik ya sudah saya persilahkan sampai 10 tahun nggak masalah. Justru saya ingin, kami itu ingin ya udah jelas-jelas 3 tahun gitu wakafnya, wakaf manfaat itu, dan dibuat akadnya itu biar kuat, akad sewa, dibuatnya akad sewa, kayak gitu kan? Dibuat akad sewa bahwa antum itu telah menyewa selama 3 tahun dengan uang nominal sekian, uangnya formalitas pun nggak masalah. Bahwa di situ ada kwitansi apa dan sebagainya. Karena administrasi kenegaraan itu memang harus ada penguatnya. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi ketika tak sedikit kok, Ustaz, bantulah kami. Kenapa gitu kan? Santri kami harus terusir, itu dramatis banget kan. Santri kamu harus keluar apa dan sebagainya, mereka betah-betahnya gitu dan sebagainya. Saya bilang memang kenapa awalnya itu salah antum sendiri. Main tempatin aja tempat orang. Tapi kan dia sebenarnya awalnya baik, apa dia dipengaruhi. Jangan salahkan orang, manusia itu berubah. Tak nunggu tahunan, Ustaz. Ya kan? Sesaat pun berubah sikapnya itu. Kayak gitu. Itulah manusia, maka kita tahu seperti harus dibuat namanya komitmen. Dibuat akad, pengikat. Ya udah, pokoknya 3 tahun dengan materai apa dan sebagainya. Jadinya kalaupun nanti sebelum 3 tahun itu mau dipakai apa semua, tetap kita yang kuat. Ya, begitu. Oke. Nah, baik. Untuk malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang donatur. Nah, ini terjadi permasalahan tadi pun ada ya pertanyaan-pertanyaan tentang donatur yang langsung ke Japri kami, ke WA kami tentang gimana sih Ustaz begini dan sebagainya. Nah, ini kita bahas nih. Bagaimana 3 langkah kita mendatangkan donatur. Ya, tak lama lah nanti kita coba bahas tentang kedonaturan. Ya. Baik, 3 kiat datangkan donatur. Nah, 3 aja. Ya. Openingnya pakai angka apa nih 100.000 ya. Ingin pastikan dulu malam ini yang hadir di gambar itu uang berapa lembar dan nominalnya berapa itu? 3 lembar 100.000. Yang satu 100, yang 300.000. 3 lembar, 4 lembar semuanya. Semuanya 4 lembar. Ada satu rumusan, Ustaz. Satu rumusan diajarkan guru saya itu. Kalau ingin tahu gimana rasanya hati sudah mulai lepas. Hati sudah mulai lepas dari kemelekatan dunia. Itu mengajarkan kalau ingin ngecek hati sudah mulai lepas dari kemelekatan dunia, yaitu dengan Anda, dengan saya, melihat uang 100.000 dengan 10.000 itu sama saja. Nah, kira-kira nih, antum kalau lihat uang 100.000 dan 10.000, itu menurut antum, itu sama saja atau beda getarannya ketika memegang 2 lembar itu? Saat ini beda getarannya. Saat ini beda, Tat. Oh, masih beda ya? Entahlah nanti setelah ilmu dari Ustaz. Nah, insya Allah lah. Nah, berarti kita masih di posisi yang sama saja. Begitu. Ya. Nah, makanya tak sedikit dari kita itu terkaget ketika dengan uang. Ya, tak biasa megang uang 10 juta, ketika dapat uang 10 juta, wah, itu ada saja yang harus dibeli. Gitu loh. Tak sedikit lembaga-lembaga yang mendapatkan bantuan. Kemarin ada lembaga dapat bantuan 300 juta. Harusnya dialokasikan untuk apa? Dipakai, oh kita butuh ini, butuh. Ada saja kebutuhan itu. Karena lembaga itu adalah benda mati, Ustaz. Benda mati. Gitu kan? Kapan lembaga itu hidup? Ketika persona si pemimpinnya itu
Kayak gitu. Makanya kan lihat tuh, kalau lembaganya itu dia agak-agak agak-agak terlihat klasik, itu lihat dari pemimpinnya itu, senang dengan hal-hal yang antik apa dan sebagainya. Nah, kayak gitu ya. Oke, tiga kita datangkan donatur ya. Donatur itu apa sih? Orang yang memberikan kita manfaat. Orang yang memberikan manfaat kepada lembaga kita. Kayak gitu. Makanya donatur itu nggak harus bentuk uang. Ada yang ngirim antum besi, bekarat, terimalah. Kalau dikirim 1 truk, kan gitu. Nah, jadi nggak harus bentuk uang. Tuh tadi ya, nggak harus bentuk uang. Nah, lanjut. Oke. Pertama, bagaimana kita datangkan donatur itu adalah profesional. Ya. Lembaga-lembaga yang terlihat profesional itu memang secara naluri ya, donatur itu senang melihatnya. Kita itu selalu mengemas penderitaan. Tak sedikit lembaga itu mengemas penderitaan untuk menarik simpati. Ya, simpatisan pasti dapat. Beda loh. Simpatisan dengan donatur itu beda. Kalau simpatisan, ketika rasa simpatinya masih ada, gitu kan, masih ada, dia akan memberikan. Dan ketika sudah tidak layak untuk diberikan simpati, itu akan hilang simpatinya. Gitu kan. Jadi musiman, dan itu momentum gitu. Momentum kan. Nah, terus profesional itu adalah mereka justru semakin lembaga itu terlihat maju, itu semakin banyak donaturnya. Kami pernah didatangi lembaga dan dia protes. Tad antum memang pilih-pilih ya lembaga antum. Kenapa? Ketika antarkan telur, antarkan sembako, kok lembaga yang lebih membutuhkan nggak diberikan? Kok malah datangnya ke lembaga yang di sebelah sana? Kok lembaga ini dilewat? Lembaga di sana tuh Ustaz, itu programnya berbayar, programnya sudah jalan, mereka itu sudah ada donaturnya. Tapi kenapa ke sana, ke sini enggak? Nah itulah saya bilang, ya kan? Sekalipun terlihat kumuh apa dan sebagainya, kalau memang tak layak untuk dibantu, donatur tuh nggak mau, Ustaz. Gitu, ya kan? Kan ada tuh yang mengemas penderitaan santri. Apakah Anda tidak tersentuh melihat santri yang makan hanya sehari 3 kali? Ya, dan itu dengan kerupuk, maksudnya gitu loh. Ya, dipotongkan kerupuknya, santrinya dan sebagainya gitu. Apakah Anda tidak tidak tersentuh melihat kamar mandi santri yang sebentar lagi akan rubuh? Gitu. Apakah Anda tidak tersentuh melihat santri yang hanya tidur di lantai? Gitu? Apakah itu dapat donasinya? Dapat gitu. Tapi kalau untuk jadi donatur tetap itu nggak bisa. Maka harus dibuat profesionalisme. Kualitas SDM-nya seperti apa? Gitu kan. Ya. Lembaga kami itu Ustaz, bahkan orang yang jaga di jaga tamu aja, namanya ada nakuh ya. Ada saung untuk jaga penerimaan tamu. Itu santri itu harus pakai jas, pakai peci terbaik, jasnya rapi gitu kan. Kayak gitu. Dan manajemennya pun harus ada. Ya kan? Manajemen lembaga tuh harus ada. Donatur itu akan tanya, ini gimana sih programnya, ini pengaturannya, apa dan sebagainya, siapa strukturnya gitu kan. Orang kalau donasi ke antum mulai mempertanyakan itu, berarti dia ada 2 kemungkinan. Kemungkinan dia akan donasi besar, kedua akan jadi donatur tetap. Kalau hanya sekitar simpel-simpel aja dia itu ya datang, saat ini saya nitip ya untuk lembaga mudah-mudahan jadi kebaikan. Udah, mereka nggak perlu juga. Dan itu bukan hanya ke lembaga antum saja, dia ke lembaga lain pun dia demikian. Ya. Untuk jadi seorang donatur yang militan ke lembaga antum itu tadi mereka mulai ingin tahu gitu. Manajemennya seperti apa. Ini ditanya programnya apa, di sini wajib mereka hafal 5 juz Ustaz. Oke, setiap bulan targetnya berapa? Pokoknya hafal 5 juz Ustaz gitu. Nanti mereka kalau nggak hafal gimana? Pokoknya pasti hafal Ustaz. Terus nanti kalau ada kendala-kendala dalam menghafal, santri itu bakal mudah Ustaz. Pokoknya akan hafal 5 juz. Nah, itu apalah seperti itu. Ya, antum harus bisa menjelaskan.
Dari mulai visi misi apa dan sebagainya. Kami tuh tempel visi misi apa di tembok, gitu kan. Begitu. Manajemennya itu harus dirapikan. Ya, silakan ya. Kayak file administrasi apa dan sebagainya itu silakan digunakan saja untuk kita terapkan manajemen di lembagaan. Kemudian ya kualitas SDM sudah kita bahas kemarin, manajemen pun sudah kita bahas kemarin. Nah, kemandirian. Nah, kemandirian ini justru lembaga semakin mandiri itu semakin disenangi oleh donatur. Ya, bukan semakin menderita ini lembaga ini semakin rapuh, akan semakin banyak di ini sama donatur. Enggak, kalaupun ada mereka hanya peduli saja. Kayak gitu. Karena lembaga yang terlihat mandiri berarti lembaga itu adalah lembaga yang maju. Makanya kami selalu menyarankan setiap lembaga itu punya sektor ekonomi. Gitu kan? Sektor usaha. Dan catatannya bukan untuk bukan untuk menjadi seorang bukan dijadikan situ ladang bisnis gitu. Kalau jadi bisnis alhamdulillah gitu kan, untuk bisa supply dan untuk bisa jadi subsidi gitu kan. Ya, maksud kemandirian di sini adalah antum misal buat kantin kecil-kecilan gitu. Yang kadang itu pun habis juga gitu kan di kasbon sama santri apa dan sebagainya. Tapi terlihat di situ ada warung. Gitu. Itu milik lembaga. Ada satu usaha yang milik lembaga yang di situ jangankan jangankan profit gitu. Itu plus pun modal pun itu sudah alhamdulillah. Tidak apa-apa, tunjukkan saja kemandirian gitu. Ada sawah beberapa petak, itu jadikan akuisi itu sawah punya santri. Ada kebun-kebunan kecil, akuisi itu punya santri. Gitu kan. Kalau ada sana kebun di sini ada kebun kebun cabai rawit gitu. Ya, belum pernah kejual juga ke pasar. Kenapa? Ya baru aja tumbuh sudah habis dipetikin sama santri. Tapi itu akan terlihat, oh lembaganya ini gitu kan ada kebun-kebunan kecil. Apalagi yang pakai sekarang kan ada kebun sayur yang model poliponik. Apa namanya? Bukan poliponik, apa namanya? Hidroponik. Beda ya? Polifonik sama hidroponik. Hidroponik gitu. Oh iya, polifonik itu handphone zaman dulu. Allahu Akbar. Ya. Oke ya. Oke. Nah, dengan sistem hidroponik itu kelihatan mandiri loh. Warung kecil dan sebagainya gitu. Jadi kemandiriannya terlihat. Gitu ya. Lembaga terlihat mandiri. Lantas gimana gitu kan dengan keadaan santri yang terbatas gitu. Bagaimana cara ngangkatnya? Ngangkatnya bukan penderitaannya, Stan. Ini makanya perlunya sudut pandang gini. Tadi saya sampaikan, ada santri makan dengan kerupuk saja. Nah, kita ambil sudut pandang penderitaan. Coba kita ganti itu. Subhanallah, barakallah, berkahnya seorang santri, juhudnya seorang santri. Mereka tetap semangat mengaji. Tunjukkan santri berseri-seri semangat. Walaupun mereka hanya makan nasi dengan kerupuk saja. Mereka semangat berjuang, mereka semangat untuk untuk mengaji. Kamar mandinya acak-acakan. Ya udah, antum di kamera pun nggak apa-apa. Lihatlah, mereka tetap semangat bangun bangun qobla subuh, mandi subuh gitu. Walaupun kamar mandinya jauh dan sebagainya dan penuh keterbatasan seperti ini. Ya gitu. Di situ orang mereka, oh keren ya, gitu kan. Gitu loh, ya kan? Kalau kami itu pakai GRC pun nggak dikatakan, apakah kalian tidak ternyuh lihat santri tidur hanya didinding oleh GRC? Enggak. Kami sampaikan, ini loh, yang kata antum katanya, oh santrinya terbaik, santrinya mantap, dan mereka tidur di tempat GRC seperti ini. Seperti itu. Dia terlihat mandiri, terlihat mereka itu memang kokoh santri itu. Gitu ya. Ini biasanya kayak panti asuhan ya, yang berjenis panti-panti itu kan mereka jual-jual itu gitu. Bukan tak salah gitu. Silahkan. Cuman lihat aja pengemasan itu akan terkesan itu adalah menderita. Maka kenapa banyak orang tak mau mondok? Yang di pondok itu terlihat menderita terus. Yang di expose itu penderitaannya. Di pondok gak boleh megang handphone. Di pondok gak boleh itu dan sebagainya. Kemarin tuh banyak
Ustadz, gimana sih caranya biar di pondok itu anak tuh nggak megang handphone gitu? Saya bilang, anak sekarang lebih pintar pada gurunya. Ya waktu zaman saya aja, gitu kan? Itu, gitu kan? John Eckel itu, kamus bahasa Inggris John Eckel itu dilubangi, simpan handphone di situ. Padahal handphone dulu masih zaman Nokia yang besar itu kan. Apalagi sekarang udah tipis-tipis handphone. Mereka kan banyak cara gimana caranya untuk bawa itu. Maka kami ya udah silakan bawa handphone silakan. Tapi ada syaratnya. Siapa yang mencapai target gitu kan. Di Kamis sore hafalannya sekian, target pelajaran sekian, maka dari mulai malam Jumat sampai Jumat sore itu dipersilakan dan wajib buat konten tentang keagamaan, tentang public speaking, harus punya Instagram, nanti di tag apa dan sebagainya. Ya. Jadi ya udah kita fasilitasi saja. Tapi kita buat pengaturan. Itu contoh ya kalau di lembaga. Nah, maka tunjukkanlah kemandirian. Lembaga itu terlihat mandiri. Ya kan? Nah, ini yang biasa menulis proposal permintaan bantuan, ganti itu. Kata minta dan kata bantuan itu mulai hilangkanlah di kepala seorang pemimpin lembaga itu. Kalaupun mau gitu kan, proposal tawaran kerjasama. Ya gitu. Orang tuh kan tertarik, ini apa nih tawaran kerjasama? Ya udah, ini tawaran kerjasamanya. Saya fokus mendidik anak santri, antum fokus membiayai mereka. Insya Allah kita akan sama-sama dapat pahala di hadapan Allah. Itulah. Mantap, Ustaz. Kayak gitu. Ya kan? Ini numpuk nih, hampir tiap minggu datang ke kami, Ustaz, bantulah ini proposal kami gitu kan. Kayak gitu. Bahkan ada yang protes juga, Allah katanya lembaga bisa bantu lembaga orang, buktinya gitu kan, kami minta bantuan aja nggak digubris gitu kan. Ya, emang semudah itu gitu kita berikan bantuan. Ada asesmennya, ya, ada profilingnya dan sebagainya gitu. Nah itu, maka tunjukkan kemudian kami tuh, biar kami konsep yang sampaikan guru kami itu gini, Ustaz, gitu kan, bertumbuh, gimana ya kalimatnya, apa saya lupa. Bantulah mereka yang siap untuk bertumbuh, gitu kan. Jangan bertumbuh karena dibantu. Mereka yang siap bergerak, mereka siap berjuang di agama Allah, mereka siap memaksimalkan perjuangannya, kita bantu. Tapi lembaga ini majunya itu hanya karena dibantu saja. Bantuan selesai dia nggak maju lagi. Gitu kan. Ini berapa banyak lembaga yang kita bantu kemudian kita berhentikan karena ketika dibantu aja mereka berkembang. Setelah selesai bantuannya nggak bisa. Karena konsep kami itu bukan terus membantu lembaga tersebut, justru membantu lembaga itu untuk mandiri. Begitu. Ya kan? Nah, lanjut. Siapkan garasi sebelum membeli mobil. Ada yang paham nggak maksudnya? Ini kalimat ini terngiang terus di kepala saya. Ketika guru saya bilang kayak gitu. Ustaz, paham. Siapkan garasi sebelum membeli mobil. Ya kan? Ketika antum ingin beli mobil, tak ada garasi, itu nggak bisa kebeli mobil. Oke, nah kalau masalah mobil ini. Nah, sekarang ketika antum ingin datang donatur, ingin datang santri, antum tidak pernah mempersiapkan tempat antum dengan baik. Santri tak datang-datang. Ada tuh. Ini ruangannya ya. Ini nanti kamar tidurnya, nanti di sini apa sebagainya. Oke, kok nggak ada kasur? Nanti start kalau sudah pasti santrinya ada berapa, baru kita beli kasur apa dan sebagainya. Saya bilang cobalah, dan ternyata betul. Ya, setelah 6 bulan santri nggak ada terus. Saya bilang antum pun ragu kalau santri itu akan datang, gimana mereka akan yakin loh. Frekuensi kita sebagai pemilik lembaga, kita pun ragu mereka akan datang, apalagi mereka ragu untuk datang ke lembaga antum. Makanya bismillah saja, apalagi tempat sudah ada. Persiapkan semuanya. Yakin saja. Gimana antum mau hajatan? Mau tamu undangan datang atau tidak? Kan yang namanya dekorasi tetap dipasang sebaik mungkin. Kayak gitu. Nah, lembaga antum persiapkan itu. Oh, ini papan tulisnya, ini apa dan sebagainya. Kayak gitu. Ya. Kayak gitu. Antum kira ketika saya berbicara seperti ini sekarang, itu kan, dengan 60 orang, dengan 100 orang, dengan kadang 500 orang, itu dimulai dari 1 orang, dimulai 2 orang, bahkan afwan Ustaz, dimulai saya berbicara di depan saya itu istri saya, gak ada audiens.
Gimana, pas nggak kalau saya ngomong seperti ini? Saya bayangkan saya berbicara di hadapan orang, ratusan orang. Gitu. Makanya ketika seperti itu, Allah ya udah memberikan takdir saya, ya alhamdulillah. Ya. Ketika seminar di mana dan sebagainya, audiennya sampai 200 orang, seolah sudah terbiasa. Karena kita sudah mempersiapkan itu. Donatur itu nggak akan datang kalau antum tidak mempersiapkan. Misal, itu tadi kan suka ditanya, gimana lembaganya sudah ada rekening belum? Belum, Ustaz, gitu kan. Lagian ngapain juga buat rekening gitu kan, belum tentu aja juga yang transfer. Nggak akan mungkin juga ada yang transfer antum kalau nggak dipersiapkan. Coba antum punya lembaga belum ada rekening, ini gimana jadi gitu kan? Buatlah dulu, gitu kan. Tapi saya belum ada lembaganya, ya buatlah rekening atas nama pribadi dulu. Tapi antum, Bismillah ya Allah, ini untuk setiap saya persiapkan nanti akan ada orang yang transfer ke rekening saya tuh. Antum sampai bayangkan gitu. Yang tulisan di situ 50.000, antum bayangkan. Di situ ada 0, di belakangnya itu ada 3 0 lagi. Itulah. Mimpi aja kita nggak berani, gimana mau masuk. Gitu. Makanya yang terpenting adalah kita mempersiapkan diri. Banyak dari kita, ya kan? Ya, guru kami bilang kayak gini, Ustaz. Sebenarnya yang membatalkan doa itu kita, yang membatalkan rizki jadi masuk sesuai keinginan kita itu kita sendiri loh, kayak antum, ya kan, kayak kita, ya Allah, gitu kan, ya Allah, mudahkanlah rizki saya. Dibatalkan dengan apa? Dengan tidak bekerja, dengan terus tidak produktif, itu kan membatalkan. Gitu. Untuk lembaga nih. Untuk lembaga, ya Allah datangkan donatur ke lembaga kami. Loh, antum sudah batalkan sendiri. Dengan apa? Dengan SDM yang tak berkualitas, dengan manajemennya acak-acakan, dengan lembaga yang tak mandiri, gitu kan? Bagaimana kita bisa mendapatkan diamanahi oleh Allah mengurus uang yang 10 juta, ngurus uang 1 juta aja nggak jelas. Coba saya tanya nih, biasa ibu-ibu tahu jawabannya. Hal yang tersulit ketika ngatur uang itu ketika kapan? Apa? Ketika uangnya udah ada. Hal tersulit itu adalah, oh ya betul, ketika uangnya nggak ada. Gitu. Ketika uangnya nggak ada, Ustaz Abdul Rashid. Ketika uangnya nggak ada, itu yang paling sulit ngatur uang itu. Apalagi uangnya pas-pasan. Ya. Anggarannya 5 juta, uangnya 3 juta. Gitu kan. Itu bendahara tuh diam aja. Kenapa? Kan uangnya udah ada. Itulah makin bingung. Lebih baik nggak ada sekalian, kata bendahara. Nah, seperti itu. Harusnya kita buat polanya, ya Allah, ya udah adanya segini ya. Makanya antum harus buat list. Ya, nanti kita di yang selanjutnya nanti kita bahas. Oke, ini untuk mendatangkan donatur, kita tidak bisa lagi dengan sistem dicari donatur apa dan sebagainya. Antum aja dilihat di apa namanya di media sosial, di mana lembaga-lembaga besar itu sudah pakai sistem donasi semua. Kita lembaga kecil, orang nggak gimana mau lihat lembaga kecil seperti kita. Kayak gitu. Fundraisingnya akan ketemu. Maka caranya adalah, ya kan, bukan kita ngejar-ngejar kupu-kupunya. Apa itu? Buatlah taman yang indah, maka kupu-kupu akan datang. Antum ngejar kupu-kupu nggak bisa, apalagi datang ke taman orang lain, habislah antum dilempari sama orang. Ya, kayak gitu. Ya kan? Nggak bisa. Nah, maka kita yang buat taman kita sendiri, maka donatur akan datang. Salah satunya caranya dipakai nanti habisnya. Nah, mereka tuh akan datang kapan? Itu tadi, tamannya para donatur itu apa? SDM yang baik, manajemen yang rapi, lembaga yang mandiri. Pegang saja dulu itu. 3 itu. Belum nanti melihat kualitas santri apa dan sebagainya. Coba kokohkan di situ. SDM-nya terbaik, manajemennya rapi. Gitu. Makanya buat manajemen itu nggak usah muluk-muluk lah. Gitu kan? Cukup pimpinan, bendahara, begini, pimpinan, internal dan eksternal. 3 orang saja dulu mulai. Pimpinan itu dia, jadi pimpinan banget. Nah, internal itu yang ngurusi yang di dalam ruangan. Ngurusi sapu-sapu, ngurusi bendahara, jadi bendahara.
jadi bendahara, kemudian jadi pokoknya sesuatu yang berada di dalam ruangan. Kayak gitu ya. Dalam ruangan tuh, jadi bendahara, jadi sekretaris, apa dan sebagainya. Kemudian satu bagian eksternal, sapu-sapu di luar, kemudian bagian jadi humas, bagian nanti ngeladenin tamu dan sebagainya. Ya. Jadi orang itu tiga itu yaitu dengan tugas seperti itu, dengan fungsi yang multifungsi, tapi sesuai dengan lokasinya masing-masing. Sesimpel itu kok. Jadi nggak harus langsung oh ini bendahara 1, bendahara 2, bendahara 3 gitu kan. Habislah. Gitu kan? Dapat ya? Nah, kayak gitu. Kokohkan di situ. Ya kan? Nah, kemudian yang kedua apa ini? Fundraising. Nah, ini dengan langsung praktek nih. Dengan fundraising, dengan donasi langsung. Nah, ini kita sampaikan kemarin komitmen kita bi amwalikum wa anfusikum ya. Ya udah, donasi pertama itu dari kita sendiri. Antum komitmenmu berapa pada supaya silakan. Kemudian selanjutnya santri dan orang tua. Nah, ini yang biasanya diabaikan oleh setiap lembaga ini. Jadi kita tuh sibuk mencari donatur di luar. Padahal donatur terbaik adalah mereka yang mendapatkan manfaat dari lembaga kita. Saya ulangi lagi. Donatur terbaik adalah mereka yang mendapatkan manfaat dari lembaga kita. Makanya, antum cara menjaga donatur adalah antum pastikan mereka dapat manfaat dari lembaga antum gitu. Ya. Jadi mereka itu gini loh. Mereka itu kita berikan kayak kami buat kelas, gitu kan? Kita ajarkan sholat, ajarkan baca Quran, dan mereka pun jadi donatur ke kita. Kita tuh paling anti orang yang memberikan donasi ke kami, kemudian orang itu ya sudah lepas aja, nggak bisa. Mereka harus merasakan manfaat dari lembaga kami. Apapun itu. Ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini donatur terbaik adalah santri. Santri yang orang tuanya yang mereka peduli. Dan setiap orang tua ini nggak semua bisa diekstrak dengan uang, San. Ya, ini sudah bahas tadi pagi kan. Ada yang orang tua itu mereka punya tenaga, makanya kita itu harus tahu. Ini santri ini bapaknya tukang bangunan, oh bapaknya ini dia apa dan sebagainya gitu kan. Kan kita ketika buat event gitu. Bapaknya punya pabrik tahu, ya udah kita datang ke bapaknya, kita beli tahu ya gitu kan. Berapa? 500.000 aja. Pada saat bawa aja nggak bisa kita beli. Ya, kalaupun mau sedekah ya tambahkan saja, ya udah. Tambahkan sekian 100 butir. Kan lumayan itu. Nah, kayak gitu. Itulah donatur terbaik, itu adalah mereka yang dapat manfaat dari kita. Jadi pastikan donatur itu mereka mendapatkan manfaat dari lembaga antum. Bukan hanya sekedar kita basa-basi dan sebagainya. Makanya kan terjadi tuh, ya. Orang-orang yang fobia terhadap ustadz. Ya, karena kami ada di ada beberapa ada komunitas ya, komunitas para agni itu mereka tuh kayaknya fobia dengan ustadz. Kenapa? Karena itu kalau udah ada ustadz mulai deketin pasti itu ada bisikan-bisikan. Pak, kita lagi bangun musola loh. Pak, semen itu kita mau ngecor dan semennya kurang, Pak, gitu kan. Insya Allah kita akan nyekor besok, tapi semennya kurang. Sekarang heran loh. Gini, gitu kan. Ustadz, gimana? Apa? Rencana besok pagi itu kita mau ngecor, oke. Tapi semennya masih kurang 50 sak gitu. Lantas, ya bisa tolong nggak dibantu dicarikan gitu. Saya bilang gini, ya kalau memang masih kurang 50 sak, ya udah nggak usah besok gitu. Gitu kan? Tapi nggak semudah itu, nggak sesulit itu gitu. Bagaimana antum bisa mencari uang dengan seperti itu? Makanya terjadi Ustaz, pesantren ngambil pinjaman. Ya, ngambil pinjaman itu ada lebih dari pinjamannya itu. Ya, terserah antum mau mengatakan itu riba apa dan sebagainya. Pesantren ambil pinjaman dengan sebutan apa? Urgen untuk pembangunan, untuk santri baru dan sebagainya, belum ada tempatnya. Maka kami pencairan saja itu kan. Subhanallah ya. Ya astagfirullah sebenarnya ya. Nah, kayak gitu. Nah, karena apa? Itu tadi. Apalagi kalau kita mau bahas dalam konsep agama itu ada al-ibto gitu. Tidak pernah merasa cukup gitu, merasa kurang, merasa harus cepat dapat sesuatu. Makanya hati-hati tuh. Antum merasa ini urgen banget nih, kita butuh
butuh ini itu untuk pembangunan ini gitu kan. Itu kata siapa urgen itu? Kata antum. Ya. Sehingga harus gerasak gerusuk, menurunkan wibawa antum datang ke agnia ini, agni ini dan sebagainya. Kayak gitu. Makanya ketika datang, oh ada santri tuh gitu kan. Oh pasti minta sumbangan. Ya, kayak gitu. Mulailah dihilangkan image seperti itu. Ya kan? Ketika datang ke rumah agnia kapan? Ketika butuh saja gitu kan. Pastilah dia tahu untuk pembangunan apa dan sebagainya. Mulai dihilangkan seperti itu. Oke, dapat ya? Pastikan mereka dapat manfaat. Lanjut, program premium. Buatlah program premium. Program yang memang di situ akan menghasilkan uang. Ya gitu. Ya, jadi jangan paksakan mereka itu kita dapat uang dari santri, dari donasi dan apa. Buatlah program premium. Gitu kan. Coba sekarang kan setiap bulan ini pelatihan seperti ini Triju ada 2 angkatan. Minimal pesertanya 60 peserta. Nah, kali 300. 3 kali 6 udah berapa? Nah, potong iklan S dan sebagainya. Dapat itu di program premium seperti ini. Belum lainnya di program pengambilan sanad, program tasin, program apa dan sebagainya. Untuk apa? Untuk itu tadi, suplai kebutuhan santri apa dan sebagainya. Ya, gitu. Mulailah kita mengemas ya, donasi kita, fundraising kita itu dengan manfaat, dengan benefit. Tidak lagi dengan langsung donatur. Itu kelihatan lembaga kita tuh malas gitu. Penerima uang saja, tidak mau memberikan manfaat orang lain. Ya, Anda tinggal bilang aja, misal di sini, Ustazah Sari Dewi, punya kemampuan di apa gitu kan? Punya gimana caranya membuat bayi yang di bawah 5 tahun ketika nangis langsung diam. Itu punya strategi seperti itu. Itu tawarkan ke orang siapa yang mau. Nah, silakan yang mau ikut kelasnya gitu kan. Di luar. Siapa yang mau ikut kelasnya, maka silakan gitu kan. Berdonasi ke sini berbayar sekian dan nanti untuk kebutuhan lembaga dan sebagainya. Itu kan terlihat elegan seperti itu. Atau dengan berjualan apa dan sebagainya. Ketika Triju buat mushaf gitu kan. Itu sudah semuanya untuk kepentingan pondok gitu. Pengeluaran untuk kepentingan dakwah apa dan sebagainya. Nah, baik produk, antum punya kemampuan membuat produk lah gitu kan. Dapat ya? Program premium silakan. Kemudian kerjasama. Nah, ini sudah kami sampaikan tadi, kerjasama, ISM kerjasama kita bagi hasil. Ya, 100% loh kerjasama dengan agama Allah itu. Ya kan? Tak ada hitungan seperti ini. Oke, lanjut. Klasik dan digital. Cara donasi itu dengan klasik, silakan. Dengan antum mengedukasi masyarakat, media market atau digital terjun seperti ini. Digital fundraising. Dengan ads, Facebook ads, Google ads, silakan. Pelajari itu. Ya, gitu ya. Dengan antum buat konten, ya gitu. Orang tertarik dengan konten antum gitu kan. Dengan antum buat pengajian, buat sesi apa dan sebagainya. Ya. Sesimpel itu sekarang. Cara mudah menghafalkan ayat-ayat. Cara mudah menghafalkan nama surat Al-Qur'an. Itu orang mereka tertarik tuh. Nah, sesimpel itu sekarang itu semua itu bisa jadi uang. Makanya monggo tuh. Kami sudah menawarkan. Antum punya metode apa? Nanti sampaikan ke Anda langsung ke saya pun enggak apa-apa. Nanti kita bantu kemaskan, udah saat kita jualkan. Gimana hitung-hitungannya? Monggo untuk antum semua, itu lembaga antum semua gitu. Kita coba bantu saja. Nah, kayak gitu. Ini beberapa yang ikut pelatihan sekarang, yang ngisi pelatihan ini, itu mereka yang sebelumnya ikut pelatihan kita. Oh, saya punya keahlian di public speaking. Oh, saya punya keahlian di metode ini. Ya sudah, kita bantu jualkan metodenya. Saya punya sudah buat buku ini, Ustaz. Ya, kita bantu jualkan. Kayak gitu. Ya kan? Nah, itu contohnya ini digital ini. Kami itu 80% pendapatan fundraising secara global itu dari digital. Itu digital. Kayak gitu, ya. Lanjut, nanti pada kelasnya sih, kalau digital boleh nanti ditanya ke admin ya. Nanti akan ada bantu dibuatkan website apa dan sebagainya. Gitu. Tentukan kebutuhan anggaran nih. Nah sebelum donasi, pahami prioritas dulu. Berikan yang mereka butuhkan, bukan yang lembaga inginkan. Poinnya itu. Jadi kita tentukan nih kebutuhan dan anggarannya berapa sebelum donasi ini. Pokoknya sedapatnya itu nggak bisa. Antum butuh anggaran berapa? Oh ini butuh 100 juta untuk pembangunan, ya udah. Anggarannya segitu. Nah dari 1 juta itu prioritasnya kemana? Ya, terus benar-benar spesifik seperti itu. Makanya kita berdoa terus belajar spesifik itu. Ya Allah saya ingin mudahkan rezeki, ya Allah berikanlah saya rezeki. Saya kata Allah ya udah sudah tak sehatkan. Gitu kan. Nah, sudah tak mudahkan gitu kan mau kemana-mana, sudah tak kasih anak itu kan rezeki. Makanya kalau mau ingin sekali spesifik lah. Ya Allah saya ingin mobil, mereknya apa sih sekarang yang merek terbaru? Hah? Nah itulah kan. Nah ya Allah saya ingin mobil, mereknya Vario. Vario itu mobil apa? Motor ya? Brio itu. Ya. Stargazer apa sih? Oh Stargazer. Nah Hyundai banget. Nah saya ingin mobil Stargazer yang warnanya abu-abu ya Allah. Dan itu sudah 7 seat ya Allah, itu keluarga bisa ke bawah ya Allah. Nah itu karena masih istri saya 1, kalau istri saya sudah 2 ya Allah, saya ingin HS ya Allah, itu kapasitas 18 orang kan gitu. Masya Allah. Ya itu 2 orang tapi itu saya ya. contoh gitu kan. Nah itu cuma spesifik gitu kan, kayak gitu. Nah ya kita nggak berani seperti itu gitu kan. Ya Allah gitu kan, ini saya ingin buat pondok, ini sudah ada. Ini ada guru kami itu di Pontianak kayak gini Sat. Setiap pada tahajud itu list doanya Sat, list doanya. Itu nanti kalian itu difotokan nanti boleh. Ya. Itu beliau itu boleh cek Instagramnya, Berry Elmaki. Nah, gitu kan. Jadi di Masjid Sultan Nasiro itu ketika habis tahajud itu listnya ada tuh, doanya tuh. Butuh semen sekian sak, butuh semen berapa truk, butuh pasir berapa truk, besi berapa batang, itu tulis gitu. Itu ketika doa itu dibacakan. Gitu. Ya. Dan ketika ditulis butuh umroh untuk santri umroh. Itu kata orang enggak mungkin. Dan subhanallah semua santri diumrohkan gratis. Coba. Ya kan? Kita juga berani berdoa spesifik gitu kan. Gitu. Oke, ya kan? Jadi berikan yang mereka butuhkan, bukan yang lembaga inginkan. Jadi kita tuh harus terlihat lembaga itu yang memberi. Mulai dirubah itu, kita lembaga yang memberi manfaat. Nanti kebutuhan itu yang kita inginkan itu nanti akan otomatis terpenuhi saja. Ya kan? Tuh, ya kan? Polanya seperti itu. Mereka sudah bertanya apa yang antum butuhkan, silakan. Apalagi ke lembaga-lembaga.
Apa yang antum butuhkan? Apa yang bisa kami bantu? Gitu kan. Ustaz, afwan kami nggak bisa ngasih amplop ke antum, tak apa-apa. Yang penting ongkosin. Ustaz, tak ada ongkosnya, tak apa-apa. Kami datang sendiri gitu kan. Ustaz, gitu kan. Bisa nggak 3 hari di sini gitu kan. Tapi kami keterbatasan tempat dan sebagainya. Tak apa-apa. Yang penting saya bisa tidur gitu kan. Dan tak ada nyamuk dan sebagainya. Itu saja dulu. Ya. Lalu dari mana nanti gitu kami dapat uangnya? Allah mudahkan nanti jalan yang lain gitu. Kan nggak bisa juga gitu. Lembaga itu butuh program dan sedang bermasalah keuangan. Mana juga kami ambil uang dari lembaga antum. Soal apa ya? Kalau pas kita lagi memanage lembaga perusahaan baru, dan ambil uang di mereka. Makanya kalau perusahaan yang kita manage, kita tanya kayak gini, jangan kasih uang ke kami. Antum mau mewakafkan berapa persen dari income perusahaan antum? Bukan CSR ya, gitu kan? Ya gitu, itu contohnya. Kami ke lembaga itu kayak gitu, ke perusahaan-perusahaan kayak gitu. Ada yang komitmen alhamdulillah kemarin yang punya kafe itu, Ustaz, pokoknya setiap malam minggu silahkan kita kosongkan itu untuk anak-anak muda dan isi oleh sama ustadznya dari manapun kita anggarkan untuk amplop ustadznya 5 juta. Ah, coba tempat dikasih, amplopnya pun disediakan, gitu. Saya bilang sudah, setiap minggu saya janji kan lumayan 20 juta per bulan. Tapi jangan nampaknya bosan gitu kan, ustadz ajas lagi, gitu kan, kayak gitu. Ya kan? Nah itu ya. Oke, lanjut. Yang terakhir, perbesar kapasitas. Ini boleh dicek semuanya, ya. Di surat Muhammad ayat 7. Oke. Perbesar kapasitas. Surat Muhammad ayat 7. Ada yang bantu bacakan atau bacakan artinya? يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Wahai orang yang beriman, jika kamu menolong, sinyal Ustaz, sinyal Ustaz. Ya, jika menolong Allah niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Kamu dan meneguhkan kedudukanmu. Nah, kita tuh selalu berpikir gimana, saya juga masih keterbatasan lah, saya juga masih butuh bantuan lah, saya juga lembaga saya aja belum ada bangunannya, gitu kan. Lembaga saya belum ada bangunannya, kok harus bikin lembaga orang lain? Ini satu rumusan, antum mau setuju mau tidak, mau praktek atau mau tidak. Ini yang diajarkan guru kami, Ini diajarkan guru kami. Dan alhamdulillah, rasakan manfaatnya. Ketika kami harus membebaskan yang sekian miliar, yang 4 miliar, yang ratusan juta dan sebagainya, itu Allah mudahkan tanpa kita harus memikirkan dari mana uangnya. Rumusnya apa? Rumusnya bantu lembaga orang lain. Ketika kami ingin bangun masjid, guru kami bilang apa? Ya sudah, cari masjid yang perlu dibantu. Dari mulai pembangunan sampai manajemennya. Coba, apa nggak gila itu? Kita ingin bangun masjid, buat fondasi, butuh buat fondasi. Gitu kan? Kita disuruh bantu lembaga orang lain. Ketika kita ingin buat pondok, ya udah, bantulah pondok orang lain. Gitu. Ya. Harusnya kan, harusnya kita fokus, kita cari donasi untuk pondok kita gitu. Ustaz, tolong bantu pondok kami dong, kali aja sebenarnya berlebih. Wah, ini pun masih kurang. Nah, kami sama guru kami itu diajarkan kayak gitu. Makanya banyak yang bilang, gitu kan. Antum kok bantu bangunan permanen 2 lantai pondok orang, tapi pondok antum masih pakai asbes, masih pakai GRC. Nah, itu orang bilang, kita itu harus mencukupkan dulu diri kita, harus kita itu mantap dulu baru kita bantu orang lain. Kan itu konsep yang selalu kita ada dalam otak kita tuh kayak gitu. Padahal kan Allah itu hanya minta ya udah bantu aja agama Allah. Nanti hidup kita dibantu oleh Allah. Ya. Alhamdulillah sekarang kita nggak pusing lagi loh, kayak gini. Kayak kami pernah dapat villa harganya 2 miliar. Coba harus cari uang 2 miliar untuk dapatkan villa itu dari mana? Tapi dengan begitu saja, Allah ya udah nih, ada villa. Gitu. Ya. Ini pengalaman kami, ini bukan teori. Pengalaman kami seperti itu. Jadi kami sekarang butuh anggaran untuk apa dan sebagainya gitu. Tapi karena pusing-pusing nyari uang, ya udah kita bantu aja orang lain. Ya. Mungkin ada orang Bandung ya. Coba cek ada gerakan infak protein Bandung, GIP, gerakan infak protein Bandung. Ya. Itu 1 bulan itu kami menyuplai 1,2 ton. Minimal 1 ton. 1,2 ton telur setiap bulan. Gitu. Dan alhamdulillah, pondok kami ternyata bukan hanya telur yang digunakan, dagingnya, sayurnya, berasnya itu nggak pernah kekurangan. Begitu. Ya. Nah, itu ya. Nah, lagi di beras apa dan sebagainya. Kita orang lain aja dulu. Ya, ini antum mau coba pola ini silakan, tidak pun tidak masalah. Yang pasti, cobalah ditelaah itu. Surat Muhammad ayat 7. Bagaimana konsepnya? Itu diajarkan guru kami. Jika kita hanya memikirkan sebatas perutmu, maka itulah rezeki yang Allah berikan. Tapi jika kita memikirkan, oh ini belum selesai. Yang kita pikirkan perut orang lain, maka Allah akan berikan rezekinya berikut rezeki kita. Jika antum memikirkan gimana caranya membangun pesantren antum, membangun lembaga antum, membesarkan lembaga antum, ya sudah segitu-gitunya aja lah. Tapi kalau kita memikirkan lembaga orang lain dan sebagainya, Allah angkat itu. Ya, banyak kok yang jauh-jauh dari Lampung, ada kemarin dari apa itu? Tapanuli di mana sih? Nah, ada yang dari Tapanuli. Nah, itu datang. Mereka pikir yang namanya Trijus itu bangunannya wah dan sebagainya. Gitu kan. Tapi kenapa Ustaz? Gitu kan. Ada program bantu ini itulah. Tapi kita dimudahkan gitu kan. Ini bangunan kantor tanpa harus memikirkan membangun apa dan sebagainya. Ternyata kalau kita memperbesar kapasitas kita dengan memikirkan orang lain, sekalipun kita tidak sempat memikirkan diri kita, itu Allah sudah otomatis memenuhi kebutuhan kita. Maka kan doa terbaik adalah mendoakan orang lain. Coba yang sepakat, doa terbaik adalah mendoakan orang lain. Ketika kita mendoakan orang lain akan jadi baik, maka kebaikan akan kita dapatkan. Kebaikan lapang dadanya kita dan juga kebaikan tersebut akan Allah berikan untuk kita. Nah, kenapa konsep doa itu kita terapkan dalam kehidupan secara nyata? Bantu orang lain saja dulu. Gitu. Nah, itu. Oke, ya. Baik, 3 kiat mendatangkan donatur. Masih ada berapa waktu? Masih banyak waktunya. Ya. Nah, sebelum kita penutupan, boleh ada hal yang perlu diskusikan dengan donatur atau tentang materi yang barusan kami sampaikan. Silakan. Dengan siapa dan dari mana? Ada? Saya Silakan, Ustaz Guslin, subhanallah. Silakan. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guslin dari Ma'ad Al-Qori, Kota Serang, Banten. Banten. Alhamdulillah, ini terkait dengan donatur. Alhamdulillah pertama, kami bersyukur kalau kami pondok di sini sudah santrinya 600-an orang, alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah. Berbayar tentunya, walaupun ada beberapa memang santri yang juga beasiswa atau yang dibiayai oleh pondok full maupun sebagian, ada juga dibiayai untuk kuliah ke Mesir. Beberapa masalah sebenarnya terkait dengan fundraising. Walaupun memang di pondok juga sudah diterapkan tadi, alhamdulillah saya dapat banyak insight di materi